hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah pada sebelumnya kita telah membahas tentang informasi dalam rakaat tarawih, diantaranya formasi yang memang dari segi pensyariatan Rasulullah mencontohkan. Kemudian yang formasi yang lain yang mana dari segi pensyariatan hadis yang diangkat itu tidak bisa diamalkan, yang mana ini untuk menunjang diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang tasyahud awal di dalam sholat tarawih. Mungkin akan sampai pertanyaan, permasalahan ini khusus dibahas karena memang sebetulnya pada dasarnya tasyahud awal di dalam sholat tarawih itu tidak termasuk dalam pembahasan tarawih, karena memang yang menjadi pembahasan awalnya yaitu adalah formulasi dalam sholat tarawih itu sendiri, apakah dengan 4 dan 3, yang mana kemudian kemarin masalah ini perlu dibahas karena ada keraguan sementara atau ketidakyakinan untuk mengerjakan tarawih dengan melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Kemudian landasan hukum yang meyakinkan akan adanya tasyahud awal ketika pertama hadis tentang Siti Aisyah yang mana menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat dalam salat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna. Melaksanakan sholat 4 rakaat, jangan engkau bertanya tentang baik dan lamanya. Kemudian summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Kemudian juga sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang baik dan lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Di dalam hadis ini Aisyah menjelaskan tentang tata cara sholat tarawih Nabi Muhammad SAW itu 4 dan witir 3 rakaat tanpa menyebutkan sama sekali adanya tasyahud awal. Kemudian ada yang berpendapat bahwa pada 4 rakaat itu ada
tasyahud awal. Bukan berdasarkan hadis yang tadi dikemukakan, tetapi berdasarkan hadis yang lain. Kemudian mempersamakannya dengan sholat wajib. Ini disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari. Hadisnya dari Az-Zuhri, ia berkata, telah memberitakan kepadaku Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham dan Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah bertakbir dalam setiap kali sholat, baik fardu maupun yang lainnya ataupun yang sunat. Yang mana di sini dijelaskan pertama, penjelasan Abu Hurairah itu tentang takbir di dalam sholat, bukan kaitan dengan duduknya. Kemudian, baik itu di bulan Ramadan dan lainnya, maka ia bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika hendak ruku, lalu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, kemudian ia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sebelum sujud, lalu ia mengucapkan Allahu Akbar ketika bergerak untuk sujud. Kemudian ia bertakbir ketika bangkit dari sujud. Selanjutnya ia bertakbir ketika bangkit dari duduk pada 2 rakaat. Dan ia mengerjakan yang demikian itu takbir pada setiap rakaat hingga selesai dari sholatnya. Kemudian berkata ketika selesai dari sholatnya, demi Allah yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya aku yang paling menyerupai di antara kalian dalam menyerupai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beginilah cara sholat Rasulullah sehingga wafat. Pada hadis yang tersebut terdapat kalimat summa yukabbiru hina yaqumu minal jurusi fil isnataini. Kemudian ia bertakbir ketika berdiri dari duduk 2 rakaatnya, duduk tasyahud. Setelah kalimat minal maktubati wa ghairiha fi ramadana wa ghairihi, dari sholat wajib dan sholat lainnya pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah duduk bertasyahud pada setiap 2 rakaat, baik dalam sholat fardu maupun yang sunat, baik pada bulan Ramadan ataupun selainnya. Pada akhir hadis tersebut Abu Hurairah menyatakan, sungguh beginilah cara sholat Rasulullah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Berdasarkan hadis ini bisa disimpulkan bahwa setiap sholat yang rakaatnya lebih 2 selalu terdapat tasyahud awal. Nah, atas keterangan tersebut kami memberi tanggapan bahwa hadis Abu Hurairah tidak diragukan lagi kesahihannya karena jelas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Namun memang dengan pernyataan bahwa hal ini menunjukkan Abu Hurairah duduk bertasyahud pada setiap 2 rakaat, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunat, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang mana pemahaman ini menunjukkan bahwa berdasarkan hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wajib ataupun sholat sunat ketika lebih dari 2 rakaat maka ada tasyahud awal. Nah, sebetulnya hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa Abu Hurairah duduk tasyahud pada setiap 2 rakaat. Bagian yang menjadi fokus atau pokok pembicaraan Abu Hurairah adalah takbir di setiap 2 rakaat, baik dalam sholat fardu maupun sunat, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi yang menjadi pokok pembicaraannya itu adalah takbir setiap kali sholat, bukan tasyahud di setiap 2 rakaat.
Nah, pernyataan ini ketika pertama redaksi awalnya disebutkan anna Aba Hurairah kana yukabbiru fi kulli sholatin minal maktubati wa ghairiha fi ramadana wa ghairi. Bahwasanya Abu Hurairah bertakbir pada setiap sholatnya, pada sholat wajib dan sholat lainnya. Perhatikan juga yang tadi, kemudian ia pun bertakbir ketika berdiri dari duduk di 2 rakaatnya. Jadi kata-kata yukabiru hina yakumu tampak jelas bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya atau disyariatkannya bertakbir ketika hendak berdiri dari duduk tasyahud untuk menuju rakaat selanjutnya. Sebagai perbandingan, ketika kalimat yang lain sebelumnya disebutkan summa yukabiru hina yarka'u, kemudian summa yukabiru hina yasjudu. Ketika pembahasannya takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud. Kalimat-kalimat di atas bukan dalil menjadi wajibnya ruku dan sujud. Karena jika demikian nanti disamaratakan untuk sholat sunat itu menjadi wajib ruku dan sujud dengan adanya kalimat ini, maka nanti bagaimana dengan kondisi sholat mayit? Yang mana dalam pelaksanaannya tidak ada ruku dan sujud. Nah, ini jadi masalah. Maka dengan demikian tadi ketika berbicara tentang duduk tasyahud disebutkan itu bukan menerangkan tentang duduk tasyahud, tetapi menerangkan tentang takbir di setiap sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian ketika memang nanti dengan redaksi bahwa ada duduk tasyahud awal ketika sholat sunat lebih dari 2 rakaat, nah maka nanti muncul pertanyaan, berarti ruku dan sujud harus dilaksanakan sekalipun nanti kondisi sholatnya sholat mayit. Kabayang gitu, menjadi imam sholat mayit kudu ruku sujud nangoh serukut. Dan juga Imam Bukhari telah menetapkan judul bab hadis ini dengan kalimat babu yahwi bitakbiri hina yasjudu, bab turun dengan mengucapkan takbir ketika hendak sujud. Nah, para imam pencara Sahih Bukhari memberikan penjelasan terhadap maksud judul itu. Antara lain, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan qauluhu babu yahwi bitakbiri hina yasjudu fihi, perkataan Al-Bukhari tentang bab yahwi bitakbir hina yasjud, annahu yashra'u bitakbiri, kemudian min hini ibtida'il qiyami ila salisati. Itu pada hadis itu menunjukkan bahwa disyariatkannya bertakbir ketika mulai bangkit berdiri ke rakaat ketiga ba'da tasyahudil awali, setelah tasyahud awal, khilafan liman qala innahu la yukabiru hatta yastawi qaiman. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa tidak boleh takbir sebelum tegak berdiri. Nah, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, tampak jelas bahwa hadis tersebut memang tidak ada hubungannya dengan syariat duduk tasyahud awal pada sholat tarawih. Jadi pada asalnya setiap sholat sunat yang lebih dari 2 rakaat pada asalnya tidak disyariatkan untuk melakukan tasyahud awal, kecuali nanti jika ada dalil yang mengkhususkannya.